Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakal unboxing HP baru nih. Lagi banyak HP baru belakangan kali ini, yaitu kemarin dari Realme 10, ada Oppo Reno 8T, dan kali ini kita kedatangan dari produk Samsung, yaitu Samsung Galaxy A14 5G, yang dimana nih akhirnya dari Samsung kita dapat gratis travel adapter. Ya walaupun ini nggak include di dalam boxnya juga ya, tapi yang jelas itu udah nguntungin banget, udah lumayan lah menurut saya pribadi. Karena kalau misalkan Samsung kalau misalkan terus-terusan gak ngeluarin batok chargernya, agak sayang gitu dari sama brand-brand sebelah. Apalagi Samsung ini terbilang cukup lumayan mahal ya. Tapi buat spesifikasi dari Samsung Galaxy A14 ini bakal kayak gimana sih? Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Oke, sekarang kita bakal langsung aja nih, kita bakal first impresi dari segi boxnya dulu. Yang dimana yang pertama kali saya notice adalah tentunya di bagian sininya ya, 15 watt PD power adapter ya dari Samsung. Ini resmi dari Samsungnya, 15 watt. Yang dimana saya juga agak kaget ya waktu ngambil HP ini. Samsung Galaxy A14 ini langsung include sama adapter chargernya, yang dimana ini menjadi makin lebih tambahan lagi ya. Ini sih PR sih menurut saya pribadi ya dari Samsung ini. Ya, sekarang kita bakal langsung aja. Di sini kayaknya kita dapat varian yang sesuai ya, yang bagian depannya yang warna ungu ini ya, ini yang mirip sama S22 kalau saya nggak salah ya. Yang warnanya ini lebih pekat dibandingkan S22 Ultra. Jadi langsung aja di sini kita dapat power adapter dari Samsung yang 15 watt. Di bawahnya lagi ada Galaxy A14 5G gratis travel adapter, ada gambar HP-nya, dan di bawah ini ada tulisan Samsungnya aja. Lanjut di bagian kirinya, maksud saya di bagian kanan ya. Bagian kanannya ini kosongan aja ya, kecuali di bagian Samsung ini ada lubangnya itu buat charger adapternya. Dan lanjut di bagian kiri cuma ada tulisan Samsung Galaxy A14 5G. Sini kalau misalkan di chargernya cuma ada tulisan yang kecil-kecil yang menurut saya nggak terlalu penting sih kayaknya. Ya, ini nggak terlalu penting menurut saya pribadi. Lanjut di bagian atasnya kosong, tapi yang di Samsung ini juga kayaknya kosong ya, nanti bakal kita buka juga. Lanjut di bagian bawahnya ini kita dapat di varian 6/128GB, yang dimana di sini warnanya dark red ya tulisannya. Dan lanjut di bagian belakangnya ini cuma ada tulisan yang kurang terlalu penting, cuma dibuat di Indonesia, dan di sini ada yang namanya ya nomor-nomor email dan sebagainya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita bakal pisahin dulu ya antara batok charger dan juga HP-nya ya, biar kita tahu box HP-nya bakal kayak gimana. Let's go. Kita langsung aja, di sini udah dibuka ya dari HP-nya ini. Langsung kita bakal cek dulu di bagian dalam Samsung ini ada apa aja. Yang jelas di dalamnya ada HP-nya ya. Jadi kita fokus dulu di bagian ininya. Ya, jadi di bagian dalam kotaknya ini kita cuma dapat Stargate, panduan singkat, dan juga USB Type-C to Type-C. Di sini saya nggak ngeliat ada yang namanya kartu garansi ya, atau mungkin bakal terpisah dari Samsung ini buat kartu garansinya sendiri. Ya, jadi isinya di dalam kotak itu cuma ini aja. Jadi udah dapat yang namanya kabelnya, cuma tinggal kepala chargernya aja ya. Yang dimana di sini saya bakal lihat juga ya, di kepala chargernya ini yang harusnya 15 watt juga. Dan kita langsung aja dimasuk di bagian dalamnya, yaitu di sini ada Samsung Galaxy A14, yang dimana di sini ada tulisannya udah ada sama fingerprintnya. Oh, ini HP-nya kita pinggirin dulu, ternyata di dalamnya masih ada isinya lagi. Dalamnya ini cuma ada yang namanya SIM ejector ya di bagian dalamnya ini, jadi cuma isinya cuma segitu aja, cuma dikit-dikit aja. Dan yang jelas di sini ya kita dapat HP-nya. Yang jelas ini kita bakal beresin dulu dan langsung fokus di bagian HP-nya. Ya, dan ini adalah HP dari Samsung Galaxy A14 bagian depannya, dan ini ada 3 point ceiling. Yang dimana point ceiling sendiri ada Infinity V display, ada triple kamera, dan juga dapat fingerprintnya. Kalau misalkan di A13 tuh dia dapat di quad kamera kalau saya nggak salah ya. Jadi harusnya agak sayang nih dari Samsung Galaxy A14 ini, yang dimana dia dapatnya di triple kamera walaupun dia udah 5G ya. Samsung Galaxy A13 dia belum 5G, masih pakai Exynos 850. Tapi buat Samsung ini kira-kira pakai chipset apa ya dari Samsung ini? Jadi langsung aja kita bakalan buka. Di sini kelihatannya gede banget ya dari HP Samsung ini. Jadi langsung aja kita lihat di bagian belakangnya. Bagian belakang sih ini first impresinya menurut saya kece ya. Dari segi warna dan juga
bodinya ini udah mantep banget, apalagi bodinya ini kemungkinan nggak bakal gampang licin ya kalau misalnya kita lagi keringetan atau tangan kita lagi basah, yang karena di bagian bodinya ini ada tekstur-tekstur yang ya kurang lebih kayak gitu suaranya. Dan di sini kameranya kita dapat di triple ya. Desainnya sih mungkin gitu-gitu aja ya dari Samsung ini, tapi mungkin ini bakalan jadi brand awareness nih karena desainnya yang gitu-gitu aja, biar mungkin para konsumen ingat selalu kalau misalnya di luar ngeliat brand Samsung nih, brand Samsung mungkin kayak gitu kali ya. Dan balik lagi di bagian belakangnya, yang dimana menurut saya pribadi ini simple banget ya, cuma ada 3 kamera, 1 flash, dan di sini ada bodinya yang bertekstur dan ada tulisan Samsungnya aja. Dari segi body sih ini kelihatan tebel banget ya, apalagi di bagian frame-nya. Di bagian frame sampingnya ini bener-bener terasa tebel. Beda sama Samsung A13 yang kemarin juga ya. Samsung A13 itu lebih kecil dibandingkan Samsung A14, yang dimana dari dimensinya sendiri ini lumayan tebal ya, karena dimensinya sendiri dari 167,7 kali 78 kali 9,1 mm, dan beratnya juga ini lumayan cukup berat karena beratnya ini sekitar di 202 gram ya, lumayan tinggi. Dan ini dari bodinya sendiri juga ini compact ya menurut saya pribadi, nggak ada rasa kopongnya. Tapi bunyinya agak beda nih ternyata bagian atas dan bawahnya. Ya mungkin segitu aja ya dari HP Samsung A14 ini dari segi bodinya. Yang jelas kita bakal bahas perintilannya dulu. Yang belakang ini ada 3 kamera, di bagian kanannya ini tombol side fingerprint yang include sama power on off, dan juga di sini ada volume up dan juga volume down-nya juga nih dari Samsung A14 ini. Lanjut di bagian kirinya, ada SIM ejector, dan bagian atasnya ini cuma ada mikrofonnya aja ya. Di sini speakernya ada di bagian kecil, bagian dekat layarnya ini. Dan di bawahnya sendiri cuma ada USB Type-C, lubang audio jack 3.5, mikrofon, dan juga speakernya juga. Dan dari bodinya ini bener-bener yang namanya Infinity V display ya. Jadi ya kalau misalkan dipegang juga ini nyaman-nyaman aja, nggak bikin sakit dan juga tetap nyaman kok, walaupun ya ini balik lagi sih tebel banget dari HP Samsung A14 ini. Jadi langsung aja kita bakal nyalain dan langsung lihat di bagian dalamnya ada apa aja. Ya, dan ini adalah tampilan Samsung A14 5G yang dimana bezel dan juga dagunya tebel semua. Setelah saya kemarin lihat Realme 10, Oppo Reno 8T, dan sekarang kita lihat Samsung A14, rasa banget ya perbedaannya. Yang dimana ini bezelnya lumayan tebel banget ya, beda sama yang Realme 10 Pro ini, karena ya balik lagi harganya beda. Ini juga Samsung A14 ini masuknya di kelas entry level, walaupun gak entry banget. Dan dari segi desainnya ini ya biasa aja ya menurut saya pribadi, nggak ada yang terlalu lebih, nggak ada yang terlalu yang bisa dikomentari. Tapi yang jelas dari lebar layar sendiri ini dapat di 6,6 inch PLS LCD dan udah support di 90 Hz. Buat resolusinya sendiri dapat di 1080 kali 2408 pixel aja, jadi udah full HD plus nih. Dan di sini kalau misalkan kita cek ya di bagian tentang ponselnya, di sini buat Samsung Galaxy A14 ini dia nggak ada tulisan chipsetnya, tapi yang jelas buat Samsung ini dia pakai MediaTek Dimensity 700 dan Androidnya udah di 13, dan juga buat One UI Core-nya ini udah yang paling terbaru yaitu di versi 5 yang bisa kalian lihat sendiri, yang dimana dari performa sih ya gitu-gitu aja ya, karena ya MediaTek Dimensity 700 itu masih yang di kelas 2 jutaan juga sekarang udah banyak yang pakai Dimensity 700. Dan sekarang kita bakal langsung beralih di bagian kameranya, yang tadi saya udah bilang ya kameranya dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel wide, 2 megapiksel makro, dan juga 2 megapiksel bokehnya. Buat kamera depannya sendiri ini dapat di 13 megapiksel, dan buat resolusi videonya sendiri ini harusnya dapat di 1080 30 fps aja. Ya di sini dapatnya di 1080 30 fps aja. Jadi nggak ada yang terlalu signifikan nih dari HP-nya ini. Yang jelas buat hasil kameranya bisa kalian lihat sendiri. Menurut kalian kayak gimana? Nah, kurang lebih dari video kameranya kayak gitu ya. Dari baterainya sendiri ini dapat 5000 mAh dengan fast charge-nya yang 15 watt tadi.
ini udah bonus yang namanya adapter charge-nya sendiri ya. Jadi udah mantep banget dari Samsung. Dan harganya sih menurut saya pribadi ini lumayan mencengangkan, karena dari Galaxy A13 kemarin ke Samsung A14 ini lumayan naiknya tinggi ya. Ya balik lagi bedanya di 4G dan juga 5G. Yang harganya sendiri dari Samsung A14 5G ini dia dibanderol di harga 2.999.000 di varian 6/128 yang lagi saya pegang ini. Jadi lumayan mendekati di 3 jutaan, mirip-mirip sama Redmi 10 5G ya kalau saya nggak salah. Nanti kita bakal compare juga nih dari Samsung A14 ini sama A13 dan juga sama Redmi 10 5G ini bakal kayak gimana. Di 2 jutaan udah 5G udah lumayan banget. Ya ini 2 jutaan, 3 juta sih menurut saya pribadi ya dari Samsung A14 ini. So mungkin segitu aja video unboxing kali ini. Yang jelas HP ini udah lumayan oke. Dengan gencaran-gencaran di HP 2 jutaan dengan kelas lainnya, ya nggak tahu deh. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.